Your Majesty, with your permission. Now then, in the King's name, I'll announce your final judgment. Commander Ervin Smith, your sentence is death. Your execution will be carried out at once. Take him. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Melihat keadaan negara saat ini, Abdikos mungkin akan banyak membuat video-video seperti ini. Mohon maaf untuk video sebelumnya tidak lagi bisa ditonton karena Abdikos terlalu vulgar dalam menyebutkan nama. Jadi setiap video yang membahas politik seperti ini, Abdikos akan memakai sensor yang hanya bisa dipahami oleh anime lovers dan pecinta budaya pop culture yang melek situasi politik, alias Abdikos tidak langsung spesifik menyebut nama sama seperti sebelumnya. Di video kali ini Abdikos akan membahas revolusi di Attack on Titan, atau lebih tepatnya revolusi di Pulau Paradis untuk mengganti pemimpin bayangan yang korup di Attack on Titan menjadi pemimpin sesungguhnya yang bertujuan untuk memberikan kebebasan mutlak pada rakyat Paradis. Revolusi ini ada di Attack on Titan season 3 part 1. Barangkali ada yang penasaran episode mana yang akan Abdikos bahas. Intinya ya semua episode di season 3 part 1 tersebut. Ya langsung aja kita mulai video analisisnya. Check out, check it bro. Pertama, masalah-masalah yang menimpa rakyat Paradis sebelum revolusi. Pulau Paradis sendiri adalah tanah satu-satunya yang dianggap aman bukan hanya selama 32 tahun, tapi 107 tahun, yaitu semenjak migrasi besar mereka dari benua utama ke Pulau Paradis. Para penduduknya dibungkam dengan cara dihapus ingatannya oleh kekuatan founding Titan dari Raja Calfritz. Pembungkaman terus berlanjut dengan mengarahkan militer kerajaan, di mana orang-orang yang masih mengetahui rahasia di balik tembok karena tidak terpengaruh kekuatan dari Raja Calfritz pada akhirnya diburu dan dibunuh. Sebagian dari mereka selamat akibat mengungsi ke tempat terpencil dan sebagian lagi mengabdikan diri sebagai anjing penjilat pemerintah. Pembungkaman ini terus berlanjut dari generasi ke generasi, di mana para penjilat terus datang silih berganti. Setiap ada penduduk yang kritis, maka akan langsung dibungkam, bahkan tidak segan-segan dibunuh. Layaknya ayah Erwin, bukan hanya kritis, penasaran ingin melihat dunia di luar tembok saja, langsung dieksekusi oleh polisi militer. Layaknya ayah dan ibu Armin yang dieksekusi setelah membuat balon udara untuk melihat dunia di luar dinding. Bayangkan seandainya saat itu orang tua Armin berhasil, di mana mereka berhasil mencapai tempat tertinggi dari Pulau Paradis sehingga mampu melihat dunia yang lebih luas dari hanya sekedar dunia di balik tembok. Dari situ apa tidak gempar rakyat Paradis kalau sebenarnya mereka bukan manusia terakhir di bumi akibat kiamat Titan. Jadi intinya rakyat Paradis bukan tidak bisa bebas, karena teknologi balon udara adalah cara paling masuk akal untuk terbebas dari para Titan yang tidak bisa terbang. Jadi ya mereka memang sengaja tidak dibebaskan oleh sang pemilik ternak, yaitu keluarga kayu Fritz atau keluarga tukang kayu Reis. Keluarga kayu ini beternak militer yang dipasang di pemerintahan mereka, mulai dari kades sampai gubernur bahkan menteri. Termasuk mereka memanfaatkan kadrun penyembah agama dalam dinding untuk menyibukkan masyarakat dari Tuhan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka menyensor media seperti Bird Newspaper untuk hanya menyebarkan berita yang telah disetujui oleh pemerintah, menulis ulang sejarah di buku-buku sekolah, serta mengintimidasi pengusaha jujur seperti keluarga Reeves untuk mau kong kali kong dengan mereka. Kedua, pemerintah diktator dari balik bayangan yang cukup sempurna. Sayangnya musuh pemerintah Reis bukan hanya penduduk kritis, tapi juga para pihak asing, yaitu Titan di luar tembok yang sewaktu-waktu bisa menjebol kediktatoran keluarga Reis untuk menyembunyikan kekuatan mereka yang absolut. Keluarga Reis tidak hanya melakukan nepotisme, yaitu mengangkat para militer dan pemuka agama untuk dijadikan anjing penjilat, tapi mereka juga menjadi sosok pelindung dengan membangun pasukan garrison sebagai pasukan terbesar yang menjaga dinding dari kerusakan Titan. Serta keluarga Reis juga membangun harapan rakyat dengan membentuk pasukan penjelajah di luar dinding yang bernama Survey Corps. Tapi ya pasukan ini hanya bahan pencitraan dari pemerintah bayangan yang seolah-olah peduli dengan kiamat Titan. Padahal para Survey Corps ini
sama sekali tidak difasilitasi dengan kekuatan tempur menjelajah seperti balon udara. Walhasil para pasukan penjelajah hanya jadi pasukan berani mati yang sia-sia. Ketiga, karakter-karakter penting dalam revolusi di Paradis. Percaya atau tidak, revolusi di Paradis bisa terjadi karena ada tokoh-tokoh penting yang tidak hanya berdiri di jalan kebaikan, tapi juga di jalan kejahatan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Erwin Malaka Smith. Dia adalah bapak revolusi di Paradis, sosok yang berani mati demi terciptanya Paradis baru yang lebih progresif dalam melawan Titan. Dia memimpin kelompok revolusi yang juga nantinya akan berperan penting dalam kesuksesan revolusi, seperti prajurit tempur terkuat Levi Ackerman dan pasukannya, otak revolusi yaitu Armin Arlert, senjata berat revolusi yaitu Titan Eren, serta sang ratu itu sendiri yaitu Historia Reiss. Kedua adalah Annie Leonhardt. Meski dari pihak musuh, tapi aksi dia yang secara tidak sengaja memanjat dinding untuk kabur membuat sebagian dinding jebol yang akhirnya mengungkap sedikit kebenaran wall Titan di dalam tembok. Ketiga adalah Nick Shihab pakai P. Dia adalah pemimpin sekte penyembah dinding berkat aksinya yang panik saat rahasia wall Titan terbongkar. Survey Corps jadi curiga ada rahasia yang disembunyikan oleh Menteri Agama di pemerintah bayangan tersebut. Sayangnya Pastor Nick dipreteli hak politiknya oleh pemerintah bukan dengan isu nasab, tapi dengan cara dibunuh secara diam-diam. Keempat, Reeves Family, yaitu keluarga pengusaha jujur yang tetap mendukung revolusi meski sempat diancam dan kepala keluarganya dibunuh. Kelima, Dot Pixis, tokoh netral dengan pasukan terbesar di dalam dinding yang mau mempercayai ide revolusi dari Erwin Smith. Keenam, Nile Dog, oposisi dari ide revolusi, tapi dia memilih percaya pada Erwin jika Erwin mampu membuktikan keberadaan pemerintah bayangan di depan matanya. Ketujuh, Dali Zakari, penjahat sekaligus penjilat pemerintah bayangan, pemimpin tertinggi yang korup tapi masih punya hati untuk memprioritaskan kedamaian umat manusia di balik tembok dari para Titan. Dengan kerealistisannya, Dali Zakari paham kalau kekuasaannya bisa tergeser jika dia masih mendukung pemerintah bayangan, sehingga mau tidak mau dia mendukung revolusi Erwin Smith. Selain juga karena Dali Zakari ini jijik dengan pemerintah bayangan dan raja palsu yang duduk di singgasana. Kedelapan, Kenny Ackerman, penjilat sejati pemerintah atau bisa dibilang anjing pemerintah sesungguhnya, yaitu keluarga Reiss. Dia adalah musuh utama dalam revolusi Paradis. Abdikos masukkan dalam tokoh penting karena di akhir dia mengungkapkan bahwa tujuan dia untuk mendukung Reiss mencegah revolusi adalah untuk menguasai kekuatan Founding Titan. Tapi karena Reiss mengungkapkan bahwa Ackerman seperti Kenny tidak bisa menjadi Titan, Kenny pun kecewa sehingga dia berniat mengadu keluarga Reiss dengan keluarga Yeager dalam bentuk Titan. Jadi Kenny yang awalnya tokoh penjilat berakhir menjadi tokoh netral yang dikecewakan. Keempat, bagaimana revolusi di Attack on Titan bisa berhasil? Sebenarnya revolusi Paradis di Attack on Titan hampir mirip seperti di kehidupan nyata, yaitu kondisi rakyat yang sebagian besar sudah melupakan sejarah, kemudian warisan pemerintah korup yang turun-temurun dari keluarga Fitz ke keluarga Reiss, oligarki yang terdiri dari pemuka agama, penegak hukum, serta penjahat dari dunia gelap, dan yang paling tampak adalah pembungkaman secara masif dan terstruktur, mulai dari pembungkaman total yang menghapus ingatan, lalu pembungkaman keji dengan memburu mereka yang masih bisa mengingat sejarah, selanjutnya memanipulasi sejarah dan buku-buku pendidikan, menyensor surat kabar, dan terakhir mengintimidasi atau bahkan mengeksekusi mereka yang bersikap kritis. Jadi ya, dengan kondisi yang hampir sama dengan dunia nyata. Revolusi di Attack on Titan bisa berhasil karena satu orang yang tidak lain adalah Erwin Smith. Dia adalah pemuda ambisius yang diperbudak oleh rasa penasaran tentang dunia di luar dinding. Setelah ayahnya dibunuh akibat bersikap kritis, Erwin bukannya menyerah, tapi malah semakin penasaran kenapa ayahnya dibunuh saat mempertanyakan sesuatu. Erwin Smith ini seperti bapak bangsa kita yang mempertanyakan apakah Indonesia bisa terlepas dari penjajahan Belanda. Dari situ Erwin dengan sabar terus belajar dan berlatih untuk bisa menjadi salah satu yang tertinggi dalam kekuasaan. Pada akhirnya Erwin berhasil menjadi komandan Survey Corps.
jabatan tertinggi dari 3 resimen di Pulau Paradis. Dia hanya 1 tingkat di bawah jenderal tertinggi Paradis, yaitu Dali Zakari. Mengisi jabatan ini membuat Erwin sadar betapa bobroknya pemerintahan Paradis, sehingga perang melawan kemiskinan, maksud Abdikos melawan Titan, hanyalah omon-omon dari pemerintah bayangan. Erwin sadar jika keadaan terus begini, maka negara hanya memelihara ternak yang berupa rakyat bodoh dan miskin untuk kepentingan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah di dunia nyata ada sosok seperti Erwin Smith, sosok yang berangkat dari bawah lalu merangkak naik ke atas, di mana setelah berada di posisi atas, dia merombak sistem dengan taruhan nyawa dia sendiri. Dia memanfaatkan semua kekuatan yang tersedia, termasuk melobi militer terbesar, serta memanfaatkan jenderal tertinggi yang korup dengan pendekatan realistis. Erwin memanfaatkan sisi kemanusiaan dari jenderal tersebut yang membenci para Titan, sehingga akhirnya jenderal tertinggi yang korup sekalipun mau mendukung rencana revolusi Erwin. Yap, jika ada tokoh revolusioner seperti Erwin, maka bisa dipastikan apapun nama negaranya, revolusi pasti berhasil. Tapi jika di negara tersebut Erwin Smith-nya juga seorang penjilat, maka untuk berhasil melakukan revolusi tidak ada pilihan lain selain harus melibatkan negara asing seperti Marley. Dengan potensi negara kecil seperti Paradis akan hancur jika memang revolusinya harus melibatkan pihak asing. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Sabikos salam Mi.